Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ashari Imamuddin dalam menguasai dasar pemrograman C++. Kali ini kita akan belajar materi array dan structure. Namun sebelum Anda lanjutkan menyimak video ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru terkait pemrograman dan database. Dan silahkan komen kalau ada yang dipertanyakan atau didiskusikan. Malam ini kita akan belajar array dan structure. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tipe data yang lain. Jadi array dan structure ini merupakan tipe data. Ya, sama dengan integer, sama dengan float, sama dengan char, sama dengan string, sama dengan double. Tetapi kalau tipe data yang kita sudah pelajari sebelumnya itu hanya bisa menampung satu data tunggal. Menampung satu data tunggal. Tetapi untuk array dan structure, satu variabel yang kita definisikan sebagai array, bertipe data array, maka dia bisa menampung lebih dari satu data. 1.000.000 bisa. 500 bisa. 50 bisa. Begitu juga structure. Ya, structure juga sama. Bisa menampung lebih dari satu data. Nah, sekarang kita lanjut dengan array. Kita mulai dengan array. Apa itu array? Array adalah sebuah tipe data yang dapat menampung sejumlah item data yang homogen. Mempunyai tipe data yang sama ke dalam sebuah variabel. Homogen ya, homo sama. Jadi, satu tipe data yang nanti variabel itu bisa menampung banyak data dengan tipe data yang sama. Kemudian array dideklarasikan dengan menambahkan angka ke dalam tanda kurung siku. Jadi ada kurung siku ya, kurung siku. Nah contohnya gini, integer A5, ya integer A5 berarti dia itu tipe datanya integer, kemudian variabelnya A, dan A itu bisa menampung 5 data integer. Baik, jadi kalau seperti ini berarti kita punya satu variabel A, tetapi A itu bisa menampung 5 data. Data yang sama. Bukan data yang sama ya. Data dengan tipe data yang sama. Nilainya sudah bisa beda-beda. Ya. Jadi variabel A dapat menampung 5 nilai integer. Misalkan string mobil dalam kurung 4, berarti dia bisa menampung 4 data string. Ya, 4 data string. Nah, variabel mobil dapat menampung 4 nilai data, 4 nilai, bukan integer, salah nih, string. Ya. Nah, kemudian cara memilih nilainya seperti ini. Kalau A itu adalah array dengan tipe data integer, berarti dia punya nilai 10, 50, 40, 60, 20. Ya, saya ulangi, 10, 50, 40, 60, dan 20. Ya, 20. Oleh karena itu, dengan seperti ini maka kita punya variabel A-nya itu bertipe data integer dan dia bisa menampung 5 nilai. 5 nilai. Kalau yang mobil berarti
Ini karena dia string berarti diapit pakai tanda kutip. Jadi punya 4 berarti Volvo, BMW, Ford, Mazda. Yang Jepang cuma Mazda doang ini. Ya. Oke, kemudian ini memberi nilai waktu deklarasi. Jadi kayak seperti integer A sama dengan 5 gitu. Ini untuk waktu dia jalan yang di bawah ini. Waktu runtime caranya seperti ini. Integer A 5 ya, kemudian A yang ke 0 indeksnya mulai dari 0. A yang ke 0, A yang ke 1, 2, 3, 4. Jadi dia bisa menampung 5 nilai dan indeksnya mulai dari 0. Paham nggak sini? Jadi dengan cara seperti ini A itu variabelnya, integer itu tipe datanya, kemudian 5 ini maksudnya adalah A itu terdiri atas 5 elemen atau 5 komponen atau 5 item data lah kita bilang. Berarti variabel A bisa menampung 5 item data dengan masing-masing bertipe data integer. Kita lanjutkan. Begitu juga yang mobil. Mobil tadi mengisinya seperti ini di atas. Kemudian mobil ini, mobil yang ke-0 Volvo, mobil yang ke-1 BMW, mobil yang kedua Ford, mobil yang ketiga adalah Mazda. Ya. Baik. Lebih lanjut tentang array. Setiap item atau elemen dalam array diakses berdasarkan indeksnya. Ya, diakses berdasarkan indeksnya. Indeks dalam sebuah array di bahasa C++ dimulai dengan 0. Dan indeks paling besar adalah jumlah item n dikurang 1 atau n-1. Jadi kalau tadi A integer dalam kurung siku 5 berarti indeks pertama adalah 0. Indeks terakhir 5 kurang 1 berarti 4. Baik. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini ya, 0 sampai 3. Nah, kemudian karena indeks di array secara berurutan mulai dari 0 sampai n-1, maka array dapat diakses dengan sebuah looping. Looping atau perulangan. Nah, program untuk menampilkan 4 merek kendaraan dalam variabel mobil adalah seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Saya jelaskan untuk programnya ini. String mobil 4. Kemudian isinya yang ke-0 adalah Volvo. Ya, kemudian jadi ini yang ke-0. Mana saya sebentar. Ini adalah Volvo. Volvo ini adalah yang ke-0, ya, indeks ke-0. Kemudian BMW berarti indeks ke-1. Ford indeks ke-2, ya kan? Terus Mazda adalah indeks ke-3. Nah, terus for ini cara kerjanya adalah dia mulai dari yang depan. For I sama dengan 0. Berarti I pertama itu adalah 0. Ini adalah langkah pertama. Langkah pertama. Kemudian I yang 0 ini, jadi ini langkah pertama. Kalau di for itu ini adalah langkah pertama nih. Ya. Ini langkah pertama. Langkah pertamanya adalah I sama dengan 0.
dikasih nilai 0. Kemudian langkah keduanya adalah yang ini. I dibandingkan dengan 4I kurang dari 4, ya atau enggak? Iya atau enggak? I kurang dari 4, 0 kurang dari 4? Iya. Kalau dia true, ini saya bilang ya ini adalah yang kedua, langkah kedua. Ya. Dia langkah kedua. Langkah kedua. Ini pakai gini. Ya, langkah kedua. Kemudian langkah ketiganya yang ini. Ini adalah yang kalau true, kemudian ini dikerjakan. Ini adalah langkah ketiga. Jadi itu cara kerja for. Yang pertama nih, I sama dengan 0. Udah ya? Oke. Kemudian diperiksa, apakah 0 kurang dari 4? Ya. Kalau ya, maka akan dikerjakan di kolom yang ini. Yang dari bracket yang ini, dari kurawal ini sampai kurawal yang ini, itu akan dikerjakan sebagai langkah ketiga. Berarti dia kerjakan si out mobil yang ke I, kemudian backslash N. Lalu kalau sudah, maka dia akan lanjutkan dengan langkah keempat. Langkah keempat adalah yang ini. Yang ini nih. Ini langkah keempat. Ini adalah langkah yang keempat. Saya bilang gini. Ini adalah langkah keempat. Langkah keempat, I plus plus berarti I ditambah 1. Dari sebelumnya 0 ditambah 1 berarti berapa? 1. Kemudian habis itu dari 4 ke 2 lagi. Langkah berikutnya 2. Jadi kita bisa bilang pertama adalah langkah 1, ya. Langkah kedua, sekali putaran itu langkah ketiga, terus langkah keempat. Jadi seperti ini. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Selanjutnya cara kerjanya adalah langkah 1 nggak diulang lagi. Selanjutnya dan seterusnya adalah langkah kedua, terus habis itu langkah ketiga, langkah keempat. Langkah keempat. Paham nggak? Jadi yang pertama langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Setelah itu langkah 4 langsung langkah 2. Jadi tadi kan 0. 0 ditambah 1 menjadi 1. 1 kurang dari 4, ya kan? Terus dia tulis lagi. Mobil yang ke I. I-nya berapa sekarang? 1 dong. I yang ke 1 berarti yang keluarnya adalah BMW yang ini. Keluarnya adalah yang ini. Ya kan? Ini berarti kan indeks ke 1, ya kan? Yang pertama ini adalah indeks ke 0, ya kan? Kemudian setelah ditulis dia ke langkah berapa lagi? Langkah keempat dong. Setelah nulis ditambah lagi 1 ditambah 1 tambah 1 2. 2 terus habis 2 masuk langkah berikutnya langkah 2. 2 kurang 4 iya kan? 2 kurang 4, maka dia kerjakan lagi yang ini. Si out mobil yang kedua. Yang kedua berarti ini adalah indeks kedua. Saya lanjutkan. Kemudian nambah lagi menjadi 2 tambah 1 3, ya kan? 3 terus ke langkah kedua. 3 kurang dari 4, iya atau enggak? Iya, betul. Kalau betul dia lakukan lagi langkah ketiga. Berarti dia si out mobil yang ketiga. Setelah ini bagaimana? 3 ditambah dengan 1. Jadi 4 kan? Kemudian 4 kurang dari 4, iya atau enggak?
False. False ya. Berarti for ini I-nya berapa terakhir? 3 atau 4? I-nya. I-nya adalah 4. Nah, sekarang kita coba, saya juga coba buat ini misalkan apa? Good. Kemudian dalam array dan looping kita bisa menampilkan item dari array dan ya, item dari array dan indeksnya. Caranya adalah seperti ini. Ini kita bisa menampilkan berikut indeksnya. Jadi string mobil bla bla bla, kemudian ini, kemudian kita bisa tulis indeks yang ke 0 adalah mobil apa. Nah, ini kalau kita buat programnya seperti ini, maka kita bisa bilang indeks ke ke apa? Ke I ya adalah mobil yang ke I. Jadi kalau ini saya jalankan, kalau program ini saya jalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Kan nih, indeks yang ke indeks ini, indeks yang ke itu tulisannya ini indeks yang ke minus ya. I-nya ini adalah yang ini. Ya. Kemudian adalah spasi adalah itu yang ini. Berarti yang ini. Volvo adalah mobil yang ke 0. Mobil yang ke 0 adalah Volvo. Yang ini. Ya. Jadi ini Volvo ini adalah yang I. Berbicara tentang array, berarti kita bicara mengenai jumlah item yang bisa ditampung, ya. Terus tipe datanya. Terkait jumlah data yang bisa ditampung berarti ada indeksnya. Dari 0 sampai berapa? 0 sampai jumlah data minus 1. Kemudian yang terakhir adalah nilai dari setiap item tiap indeks. Jadi program ini kalau dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Saya ulang, yang ini, yang ini tulisan ini adalah ini, ya, indeks ke, ya. Kemudian yang ini, I-nya itu menurun ke sini, ya, 0. 1, 2, 3, 4 adalah itu adalah yang ini, ya kan? Nah, saya ulangi, yang I ini adalah yang ini dong ya, ya kan? Kemudian mobil yang ke I, yang ke 0 adalah ini. Jadi ini. Juga adalah ini, ya kan? Jadi ini seperti ini. Ya, jadi seperti itu pemahamannya. Sekali lagi, kita bicara jumlah maksimum data yang bisa ditampungnya. Kemudian indeksnya mulai dari 0 sampai indeks jumlah item min 1. Kemudian indeksnya dan item yang ada di setiap elemen data di setiap indeks. Ini array. Ya. Kita lanjutkan dengan structure. Structure adalah sebuah tipe data yang dapat menampung sejumlah item data yang heterogen. Heterogen itu maksudnya adalah tipe datanya berbeda. Jadi
kalau array tadi jumlah tipe datanya sama setiap item. Kalau structure tipe datanya berbeda. Ya, tipe datanya berbeda dari variabel itu. Jadi sekali lagi, sebuah variabel dengan tipe data structure, ya, kalau satu variabel punya tipe data structure, cara mendeklarasikannya seperti ini, ya, struct mahasiswa. Jadi kita punya tipe data ini, maksudnya adalah struct itu adalah structure, maksudnya di mana structure-nya tipe data. Ini mendeklarasikan tipe data nih, bukan variabel. Yang ini nih, mendeklarasikan tipe data. Tipe datanya namanya adalah mahasiswa. Dan mahasiswa ini bertipe struct. Struct itu berarti structure. Kalau structure, dia itu bisa mempunyai banyak field istilahnya. Yang ini tipe datanya, ya. Tipe data. Tipe data. Jadi ini mahasiswa adalah nama tipe datanya. Kemudian yang ini nama, umur, alamat adalah item data dari structure mahasiswa. Ya. Kemudian variabelnya yang mana? Variabelnya adalah yang ini. Ini adalah variabelnya. M1 itu adalah variabel. Berarti variabel M1 punya tipe data struct mahasiswa. Tipe datanya berarti ini nih. Kemudian atau kita bisa deklarasikan struct-nya dibuang seperti ini, M2 bertipe data mahasiswa. Karena mahasiswa ini tipe data, maka mendeklarasikannya struct mahasiswa M1. Yang ini adalah variabel, ya. Yang ini adalah variabel. Variabel yang ini tipe datanya. Ini tipe data, ini adalah variabel. Jadi sekarang kesimpulannya, mahasiswa ini adalah tipe data, nama tipe data. Nama, umur, dan alamat adalah elemen nama, umur, dan alamat. Elemen, data item maksudnya. M1 dan M2 adalah variabel structure, variabel yang bertipe data structure yang bernama mahasiswa. Nah, ini bisa diubah juga cara mendeklarasikan variabelnya, bisa langsung seperti ini. Ya, tidak dua kali tapi langsung bisa begini nih, bisa begini, bisa juga begini. Ya, langsung di belakang kurung kurawal tapi tanpa koma, komanya di belakang. Nyelip antara koma dan kurung kurawal tutup. M1, M2 adalah variabel structure. Selanjutnya bagaimana mengakses item data structure? Nah, ini contoh. Jadi ini program untuk kita punya dua variabel M1 dan M2. Ya, variabel M1 dan M2, tipe datanya sama, mahasiswa. Jadi ini M1 dan M2 adalah variabelnya,
kemudian M1 dot nama, berarti kita memasuk sama dengan Ahmad Rizki, berarti nama dari M1 kita kasih Ahmad Rizki. Kita kasih nilai Ahmad Rizki. M1 dot umur sama dengan 21, kemudian M1 dot umur sama dengan 21, lalu M1 dot alamat Jakarta Selatan, dan seterusnya. Jadi untuk mengakses elemennya pakai dot atau titik, ya. Jadi M1 titik nama, berarti kita akan memberikan nilai nama, nilai pada elemen nama adalah Ahmad Rizki untuk variabel M1. Itu seterusnya. Kemudian kalau jadi yang ini titik ini adalah untuk, ya, antara nama variabel struct dan elemen dipisah dengan tanda titik. Lalu kalau ini program ini dijalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Nama Ahmad Rizki, umur 21, alamat Jakarta Selatan, kemudian mahasiswa 2, nama, umur, kemudian alamat, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan dengan array of structure. Ya, tadi kita sudah bicara array. Array adalah tipe data. Kalau ada variabel kita deklarasikan sebagai array, berarti dia bisa mengandung nilai banyak variabel itu mengandung banyak nilai, dan setiap nilainya adalah bertipe data. Apa? Tipe datanya adalah sama, homogen, ya. Kalau array, kalau structure tadi tipe datanya bisa heterogen. Kalau array mengaksesnya pakai indeksnya, sedangkan kalau mengakses elemennya pakai indeks. Kalau struct itu punya elemen, nama elemen masing-masing, ya. Dan dari variabel ke elemennya untuk aksesnya pakai tanda titik. Nah, sekarang bagaimana dengan array of structure? Ya, array of structure adalah sebuah array yang setiap elemennya bertipe data struct. Wah, ini agak susah nih. Setiap elemennya bertipe data struct. Ya. Nah, cara deklarasinya begini. Ini adalah atau begini nih. Nah, jadi M ini adalah nama variabelnya, ya. M ini juga adalah nama variabelnya. Jadi sama nih, deklarasinya sama seperti tadi. Jadi bisa langsung di belakangnya begini, bisa seperti ini. Lalu nanti kalau sudah, ya, ya, sudah dideklarasikan, berarti kita punya variabel M. M ini tipe datanya array, ya. Dan masing-masing elemen dari array M ini bertipe data struct, di mana struct-nya adalah ada nama, umur, dan alamat. Nah, ini contoh. Atau mudahnya ini bisa kita buat sebagai table. Jadi kalau saya gambarkan sebagai sebagai Excel, kira-kira seperti ini. Ups, dari nolnya nol. Jadi 01, ya, 01 ini adalah indeksnya, kemudian ini adalah struktur dari field elemen-elemen dari struktur yang kita punya, nama, umur, alamat. Ya. Jadi seperti itu.
Nah, silakan Anda coba yang ini, ya. Perhatikan ini yang tadi. Maaf, ini yang tadi, yang M1, M2 tadi. Kemudian kalau kita ubah menjadi array, kan ada dua M1 dan M2, maka menjadi seperti ini. Cara mengaksesnya adalah M0 titik nama apa, M0 titik umur apa, berapa, dan seterusnya. Inilah cara mengisi, memberikan nilai. Lalu kalau kita bayangkan dalam table di Excel seperti ini. Nama Ahmad Rizky gitu. Ahmad Rizky. Kemudian umurnya 21. Kemudian Jakarta Selatan. Kemudian yang ini Siti Khadijah, kemudian 19 Bogor. Jadi bisa seperti ini. Nah, bayangannya itu seperti ini. Ini adalah M0 titik nama, ya. Yang ini M0 titik umur, yang ini M0 titik alamat. Ya. Yang ini M1 titik nama, yang ini M1 titik umur, yang ini M1 titik alamat. Nah, setelah kita pelajari ini, kira-kira apa yang setelah kita pelajari hari ini? Array. Ya, array adalah satu tipe data yang variabelnya bisa menampung lebih dari satu data dengan tipe data yang homogen atau sama jenis. Kemudian kita belajar structure sama tipe data menjemuk juga. Menjemuk itu maksudnya isinya lebih dari satu item. Tapi tipe datanya bisa heterogen. Yang terakhir adalah array of structure. Array of structure adalah sebuah variabel bertipe data array di mana setiap elemennya adalah sebuah structure. Inilah yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu materi array dan structure. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.